Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Temenin aku yuk untuk belanja, tapi ini bukan untuk mingguan ya teman-teman. Lebih tepatnya untuk beberapa hari ke depan aja. Karena untuk budget di minggu ini itu hanya di 65.000, itu kayaknya nggak cukup sampai 5 atau 6 hari ke depan. Nah ini aku lagi belanja tapi dekat rumah ya. Karena setelah aku kunjungi warung langganan aku itu ternyata tutup teman-teman. Aku dapat informasi kalau ternyata beliau itu Masya Allah lagi berangkat umroh. Masya Allah, semoga umrohnya itu berkah ya teman-teman. Masya Allah, ikut senang ya kita sebagai pembeli yang biasa beli, tiba-tiba yang punya warung tuh berangkat umroh. Semoga ketularan juga ya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi umrah maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Sampai di rumah aku lanjut buat bersihin ikan. Ini aku beli ikan, tapi ini kurang fresh ya teman-teman. Pas aku tanya ada nggak ikan yang baru datang, katanya nggak ada. Anak aku tuh lagi pengen banget ikan. Qadarullah kemarin pas lagi sakit muntah-muntah ya teman-teman. Anak aku tuh minta makan ikan. Ya udah akhirnya aku ke warung sayur buat beli ikan. Karena nggak ada yang baru datang, jadinya tetap aku beli ya ikan yang dari kulkas ini. Setelah aku cuci juga aromanya udah agak lain ya teman-teman. Jadi aku harus segera dibersihkan dan langsung aku goreng setelah ini teman-teman. Harga ikan mata belo ini di Rp10.000, kata warung sayurnya sih. Tadinya tuh harga 13.000, tapi karena kan dari kulkas jadi harganya 10.000 aja. Ini aku belah-belah dan aku sudah buang juga bagian isi perutnya ya teman-teman. Nah setelah ini tuh aku mau langsung marinasi, tapi nggak pakai marinasi yang instan ya. Aku cuma pakai garam sama pakai ketumbar aja. Setelah ini langsung aku goreng. Nah udah agak siang, aku lanjut buat beresin sayurannya. Karena kan aku beli ikan doang ya, aku nggak beli ayam. Budgetnya juga ngepas banget untuk 3 atau 4 hari aja ya ini teman-teman. Nah ini bisa dilihat untuk sayuran aku memang kebanyakan yang hijau-hijau teman-teman. Ada bayam, ada kangkung, ada tempe, ada tahu juga. Untuk proteinnya memang lebih banyak ke tahu tempe ya. Aku juga beli oyong, ada juga beli santan instan, beli pete. Ini semuanya lagi serba hijau. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama di sini tuh aku beli bawang. Aku beli bawang merah putih, harganya Rp5.000. Ini segini ya teman-teman kalau bukan di warung langganan, tapi buat aku alhamdulillah banget. Karena di tempat lain mungkin juga nggak sebanyak ini ya. Untuk bawang putih juga dapat 2 bonggolan yang ukuran kecil, bawang merahnya juga ukurannya lumayan besar. Jadi memang ketika warung langganan itu tutup ya teman-teman, budget yang rasanya kita bakalan cukup ya untuk 5 atau 6 hari ke depan, itu di tempat lain belum tentu ya, karena perbedaan harga, perbedaan kualitas. Jadi kayaknya yang harusnya budgetnya itu cukup untuk seminggu, jadi bisa untuk 4-5 hari atau bahkan 3 atau 4 hari ya teman-teman, tergantung apa yang kita pilih. Karena beda warung, beda harga juga ya tentunya. Dan lanjut lagi, di sini aku mau merapiin tempe. Nah, kalau tempe itu di tempat langganan aku di sini juga sama, harganya Rp5.000. Ini tempenya aku beli selonjoran seperti biasa, aku bakalan bagi 2 ya. Yang pertama, untuk tempenya itu bakalan aku potong untuk tempe goreng sebagai teman makan nanti. Untuk ijazah meal plan-nya nanti aku bakalan tulis ya di akhir video, jadi nonton video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman. Ini aku potong-potong dulu untuk tempe gorengnya, dan untuk tempe yang setengahnya lagi itu bakalan aku mau bikin sambelan tempe aja, biar nanti porsinya makin banyak ya. Karena kalau untuk dibikin tempe goreng semuanya itu seharian juga habis teman-teman, tapi kalau bikin sambelan tempe kan enggak ya, bisa untuk 2 kali makan. Nah kalau misalnya tempe selonjoran seperti ini dibikin sambelan tempe semua, itu bisa sampai 4 kali makan teman-teman, sampai bosan-bosan ya tempe ini kalau misalkan dibikin sambelan tempe semuanya. Makanya aku mix gimana caranya tempe ini bisa tetap kita makan tapi nggak bosen ya, dengan cara yang berbeda. Yang pertama tempe goreng, yang kedua sambelan tempe, atau mungkin tempe kecap ya. Cuma kalau tempe kecap menurutku cocoknya itu pakai lodehan. Kalau untuk kangkung atau bayam itu lebih cocoknya sambelan tempe. Kalau untuk bayam aku tuh lebih seringnya
teman makannya itu pakai telur atau pakai tahu ya sekarang. Setelah aku dapat informasi ya soal bayam itu nggak boleh makan barengan sama tempe, itu memang benar adanya. Tapi setelah aku cari informasi lagi, ternyata itu informasinya sudah dihapus oleh Kemenkes, jadi insya Allah aman teman-teman. Atau kalau misalkan kalian penasaran, boleh banget searching di Google atau cari di informasi di YouTube juga ya soal informasi ini. Oke, lanjut lagi. Di sini juga aku beli tahu coklat. Ini harganya Rp6.000. Setelah aku cium aromanya, ini tuh agak asam ya. Jadi setelah food prep ini aku bakalan langsung direbus untuk menghindari namanya asam. Karena kan nanti aku mau simpan ya, aku tuh nggak langsung masak tahu, aku mau masak ikan dulu yang utama. Karena kan ikan itu yang nggak fresh ya teman-teman. Kalau untuk tahu mungkin nantilah aku masaknya gitu di akhir minggu atau di akhir dimana semua bahan makanan itu habis teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini juga aku beli oyong, harganya di Rp3.000. Aku udah lama banget nggak makan oyong, ada kayaknya sebulan lebih ya teman-teman. Di tempat langgananku tuh jarang ada oyong, lebih seringnya pare. Makanya pas aku ngeliat oyong tuh kayaknya seger banget, dibikin sayur bening nanti sama soun ya. Tadi juga aku beli soun, itu harganya 2.500, sama aku beli santan instan itu harganya Rp5.000 ya. Aku belum coba lagi untuk belanja santan di tukang kelapa. Aku juga jadi nggak tahu ya untuk harga satu kelapa tuh berapa kalau di sini ya teman-teman. Jadi aku lebih amannya pakai santan instan aja. Untuk sayur oyong ini, untuk oyong ya maksudnya, oyong ini aku buang bagian yang kasarnya. Nanti setelah ini aku bakalan potong-potong biar nanti kalau mau masak udah makin satset ya teman-teman. Karena memang food prep ini tuh memudahkan banget buat kita yang pengen masaknya cepet, apalagi nanti ini bulan puasa ya. Aku belum ada ide ataupun rencana masakan aku di bulan puasa ini seperti apa. Nanti kita lihat aja di bulan Maret. Soalnya kalau di bulan puasa itu aku tipe yang kalau makan tuh cuma di sahur aja. Aku jarang banget namanya makan malam. Kalau misalkan buka puasa itu aku lebih seringnya pakai lontong sama gorengan. Udah itu udah buat aku cukup kenyang banget teman-teman. Apalagi kan dicampur dengan makanan manis ya. Itu bikin kenyang banget. Aku tuh kalau habis tarawih ya udah tidur gitu. Aku jarang namanya makan malam. Makanya kenapa kalau misalkan bulan puasa tuh aku bisa BB turun banget karena aku makan cuma sekali. Tapi akhir-akhir ini setelah aku berumah tangga dengan suami itu, suami membiasakan diri aku untuk habis tarawih itu makan walaupun cuma sedikit. Padahal mah sebelum-sebelumnya ya aku tuh nggak apa-apa, nggak masalah lambung aku tuh kalau misalnya makan cuma di sahur aja teman-teman. Buat aku lontong tuh udah cukup banget sebagai pengganti nasi ya selama bulan puasa. Tapi kalau misalkan di bulan-bulan biasa emang wajib ya pakai nasi. Nah kalau teman-teman gimana kalau di bulan puasa, apakah sudah prepare? Ada yang prepare untuk bumbu dasar ya, bumbu dasar merah, kuning ataupun yang putih. Kalau aku memang belum terbiasa ya pada saat bulan puasa aku stok yang seperti itu. Jadi aku lebih seringnya ya kayak hari-hari biasa aja gitu. Aku masaknya paling waktunya aja yang diubah ke waktu sahur aku masaknya. Jadi kan pagi harinya kalau anak-anak mau makan juga masih bagus ya untuk sayurannya atau lauknya. Atau kalau misalnya aku tuh nggak mau masak di waktu sahur, aku paling masaknya di sore hari teman-teman abis pada asar. Jadi pada saat aku sahur juga agak santai ya, nggak yang bangun terlalu pagi banget, sekitar jam 2 atau setengah 3, jadi nggak repot masak juga. Ya pokoknya tergantung moodnya aku, kalau misalkan emang ada waktunya ya aku masaknya di waktu sahur, tapi kalau misalkan aku lagi mager masak di waktu sahur ya aku masaknya di sore hari. Nah kalau teman-teman lebih senengnya masaknya di waktu sahur atau di waktu sore hari, boleh banget ya komen di bawah. Nah oke, lanjut lagi kita ke video. Ini aku lagi cincang-cincang sayur kangkung. Karena kangkungnya kecil-kecil jadi aku potongin semuanya aja ya kayak gini. Mudah-mudahan aman teman-teman dari namanya cacing. Dan sayuran selanjutnya itu adalah bayam. Kalau bayam ini aku buang bagian akarnya ya. Kalau kalian punya lahan boleh banget diregrow atau ditanam kembali, jadi bakalan ada tumbuh lagi tuh daunnya ya. Tapi kalau aku karena belum punya lahan jadinya ya udah aku buang bagian akarnya. Kalau bayam aku biasanya cuma ambil bagian daunnya aja, apalagi ini juga daunnya besar-besar ya teman-teman. Jadi buat aku cukup, paling kalau misalnya emang aku pengen ambil bagian batangnya, itu lebih seringnya batang yang dekat sama daunnya. Udah kayak gitu aja.
Aku udah lama banget nggak makan bayam, apalagi anak aku pada saat aku buat video ini ya masih kurang sehat, jadi kayaknya enak gitu makan sayur bening. Karena bayam ini tuh nggak bisa disimpan lama, jadi paling setelah goreng ikan ini aku lanjut buat masak si bayam teman-teman. Setelah itu kangkung, dan yang terakhir itu bakalan aku masak si tahu. Jadi kita harus paham ya, dan kita juga harus tahu bahan makanan apa saja yang gampang layu atau cepat busuk pada saat disimpan di kulkas. Jadi kita biar tahu urutannya ya teman-teman. Kayak tadi tuh aku ikan karena kurang fresh, yang kedua ini bayam, yang ketiga kangkung, yang terakhir itu adalah tahu. Kalau tahu itu masih awet banget simpan di kulkas selama kita rebus dulu ya teman-teman. Kalau misalnya simpan di kulkas pakai air biasa juga nggak apa-apa, tapi memang rentan sekali untuk asam biasanya ya. Sambil misyangin sayur bayam, teman-teman lagi pada apa? Nonton video aku, apakah lagi masak atau lagi santai atau mungkin lagi bebenah? Semoga suara aku, video aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Februari ini sudah mulai berakhir dan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah sehatkan tubuh kita, apalagi buat yang lagi sakit ya teman-teman, semoga Allah sehatkan kembali agar kita bisa menjalani bulan puasa ini dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan dompet yang tebal, amin. Karena pada saat bulan puasa nggak terasa juga ya, dompet selalu mengalir uangnya, apalagi buat beli takjil, alhamdulillah. Oh ya, di sini juga aku beli telur seperempat harganya Rp8.000 sebagai teman makan sayur bayam nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, full prepnya udah selesai. Begitu juga dengan video ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.